Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda melalui YouTube channel ini. Mudah-mudahan Anda yang sedang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini kita akan bahas secara bersama-sama satu pertanyaan yang isinya seperti ini. Kak, saya sudah lebih masa tinggal di Malaysia 5 hari. Kalau saya pulang, apakah saya di blacklist? Ya ampun, kok bisa sih kelebihan 5 hari dari yang seharusnya? Yang seharusnya kan datang sebagai pelancong ke Malaysia itu diberi waktu hanya 30 hari saja ya. Dan ini menjadi 35 hari. Apa kelupaan atau bagaimana sih? Karena kalau kita ada di negara orang, di Malaysia ini tentunya tinggal lebih masa 5 hari pun itu sudah jadi masalah. Nggak usah 5 hari deh, lebih masa 1 hari saja itu juga sudah bermasalah dan bikin ketar-ketir pastinya. Karena pasti setiap negara ada peraturan dan undang-undang yang mengaturnya. Di Malaysia ada yang namanya Akta Immigration yang mengatur itu semua. Dan tentu sebagai sebuah negara, Malaysia juga menerapkan peraturan seperti ini agar kita sebagai tamu yang datang ke Malaysia, bertandang ke Malaysia, setiap kita ini diatur oleh Akta Immigration. Tujuannya tentu supaya kita tidak bertindak semau-maunya, tidak berlaku sesuka-sukanya kita. Nah, dalam hal ini, jika kita tinggal lebih masa 5 hari, kalau pulang, apakah di blacklist? Dan untuk menjawab persoalan ini, kemarin saya sempat bertanya kepada pegawai immigration yang sedang melakukan siaran live di TikTok. Kebetulan dia sedang live dan kebetulan ada yang tanya mengenai hal ini, langsung deh saya tulis tuh pertanyaannya di kolom komentar dia. Dan menurut penjelasannya, kalau menurut buku, warga asing yang tinggal lebih masa di bawah 7 hari biasanya tidak kena blacklist. Pihak immigration akan soal siasat dulu tuh. Apa sebabnya, apa alasannya sampai Anda overstay selama 5 hari. Mungkin alasannya sedang sakit, mungkin ada permasalahan dengan tiket pesawat, atau ada hal-hal darurat yang terjadi yang di luar jangkauan dan di luar kuasa kita dan lain-lain alasan. Nah, ketika ditanya apa sebabnya sampai overstay 5 hari, Anda harus menjelaskannya dengan baik, dengan terperinci, secara detail, ceritakan kronologinya kenapa sampai ini semua bisa terjadi. Dan jika alasannya diterima oleh pihak immigration, maka tidak ada blacklist. Dan menurut pegawai immigration yang sedang live TikTok itu, dia bilang gini, kita pun tak nak semak lah dalam sistem tuh nak blacklist-blacklistkan orang sebab dia overstay 5 hari je, gitu katanya. Baik juga ya orang immigration Malaysia. Tapi ini ternyata bukan dianya yang baik, memang peraturannya seperti itu. Ada toleransi jika overstay-nya tidak lebih dari 7 hari. Overstay sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, dan hari ke-7 itu maksimal tidak ada blacklist. Dengan alasan yang dapat diterima oleh pihak immigration dan juga masuk akal. Alasannya logik gitu. Nah, apakah perlu datang ke pejabat immigration? Menurut pegawai yang sedang siaran live TikTok itu, dia memberikan info, Anda bisa datang ke office immigration yang ada di bandara saja. Dan jika kita tidak tahu ya di mana tempatnya pejabat immigration yang ada di airport itu, tanya dulu ke polis bantuan atau ke bagian informasi. Dan sebaiknya datang ke immigration itu seawal mungkin ya. Kalau penerbangan pesawatnya jam 1, sebaiknya mungkin jam 7 pagi atau jam 8 pagi itu sudah sampai di bandara supaya kita bisa mengurus overstay kita yang 5 hari itu tadi. Mengenai apakah ada denda, saya juga nggak sempet nanya tuh ke dia. Saya udah keburu keluar deh dari live-nya. Saya juga kurang pasti ya, apakah denda per hari yang Rp30 itu juga dikenakan untuk yang overstay 5 hari atau tidak. Bagi teman-teman mungkin yang pernah mengalaminya, coba deh share ya, tulis pengalamannya di kolom komentar gimana supaya kita juga dapat informasi tambahan. Oke, sekian aja infonya kali ini. Sangat singkat karena saya juga informasinya hanya dapatnya sekelumit aja. Jadi yang sekelumit ini saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya yang besar. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.